bersyukur ya Tuhan Yesus, Kau Bapa yang baik. Kalau pagi hari ini Tuhan kami ada di tempat ini, semua karena kemurahan Tuhan atas setiap kami Tuhan Yesus. Sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami mau sama-sama datang membawa setiap pujian penyembahan kami, biar hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan selama-lamanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap menyembah Tuhan bersama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kau sungguh baik dalam hidup kami. Anugerah-Mu yang Tuhan curahkan bagi setiap kami Tuhan. Kau Tuhan penolong dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Oralabaya shikaralabaya ralabaralabara. Jesus, sharalabu. Hallelujah, oh Jesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, oh Jesus. Shakaralabaya ralabaralabara. Haleluya. Sama-sama katakan, sungguh Engkau tahu tak ada yang tersembunyi. Amin. Lebih dari kata Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Sama-sama, Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Oh, terima kasih Tuhan. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Mari bersama-sama gereja Tuhan. Sungguh Engkau tahu, sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi Tuhan. Tersembunyi lebih dari kata, Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kedua tanganmu sama-sama. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu, rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau Tuhan penolongku, Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu, rahmat-Mu Tuhan Yesus menaungi setiap hidup kami Tuhan. Kau setia sampai akhir hidupku. Mari berikan
kemuliaan buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Dengan iman katakan, sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi. Lebih dari kata Kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan, Kau Tuhan penolong di hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia Tuhan, Kau pulihkan hidupku, memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidup. Oh Yesus, Kau setia sampai akhir hidup. Mari jemaat Tuhan sendiri katakan, oh Kau Tuhan penolongku, Kau Tuhan. Mari angkat suaramu, menaungi hidup. Memulihkanku, hidupku, memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu, Kau mendengar Tuhan Yesus. Kau setia sampai akhir hidupku. Mari sama-sama sembah di dalam roh, saudara. Kuralabaya Kau Tuhan penolong kami, Kau Tuhan sertai kami, Kau Tuhan pelihara kami Tuhan selamanya. Mari bersama-sama gereja Tuhan sembah Dia. Haleluya, Jesus. Mari angkat kedua tangan sama-sama katakan, Kau Tuhan penolongku, Kau Tuhan penolong di hidup. Kekuatanku hanyalah di dalam. Kau setia Tuhan Yesus, memulihkan setiap kami ya Tuhan Yesus. Hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu Kau setia sampai akhir hidup. Lebih lagi gereja Tuhan, angkat suaramu, angkat tanganmu, katakan Kau Tuhan, Kau Tuhan. Katakan buat Tuhan Yesus. Kau setia memulihkan setiap kami Tuhan. Hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Lebih lagi Kau Tuhan, Kau
kasih Tuhan. Sama-sama katakan, Kau Tuhan penolong di hidupku. Yes. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Amin. Kau setia memulihkan rahmat-Mu. Hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Mari sembah Dia saudara. Terima kasih Tuhan. Oh, kami percaya Kau Tuhan yang setia, Kau Tuhan yang ajaib. Oh, terima kasih Bapa. Oh, ralabaya syakarada bayara labara. Mari gereja Tuhan sembah Dia syakarada bayara labara. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Mari dengan iman katakan, ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwa. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagi-Mu. Ku percaya Kau Tuhan atas. Ku serahkan Tuhan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman Tuhan. Ku berjalan, oh, ku berjalan dalam kebenaran, sumber damai Tuhan di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil. Lagi sama-sama, ku percaya Tuhan, ku percaya Kau Tuhan atasku. Ku serahkan semua masa depan. Ku tak akan takut, hidupku aman. Ku berjalan Tuhan, bisa. Ku berjalan dalam kebenaran, sumber damai di dalam jiwa. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil. Oh Jesus, oh sembah Dia, haleluya. Oh
Mari sambil mengangkat kedua tangan sama-sama. Serukan. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Your will. Sekali lagi. Oh Jesus. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Your will. Angkat tanganmu, katakan ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan atas. Ku serahkan Tuhan masa depan. Ku tak akan takut. Hidupku aman. Ku berjalan Tuhan bersamamu. Ku berjalan dalam kebenaran. Sumber damai bagiku Tuhan. Di dalam jiwa Kau Yesus yang hidup. Tiada yang mustahil. Sekali lagi nyatakan. Forever I will sing. Forever I. Mari sambil bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Nyatakan buat Tuhan. Your will be done. Your will be done. Your will. Forever I will sing. Oh, forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Your will be done, Jesus. Your will be done. Your will be done. Serukan Jesus. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya Tuhan. Oh haleluya dalam boya syantah dalam. Sebab Kau Tuhan yang terbesar dalam hidup kami Tuhan Yesus. Apapun yang kami alami hari-hari ini Tuhan, kami mau tetap andalkan Engkau dalam setiap pribadi kami Tuhan Yesus. Sebab kami punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Apapun kondisi kami mau tetap andalkan Tuhan. Hanya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hadirat-Mu memuaskan setiap hati kami Tuhan. Terlebih Tuhan Yesus disenangkan dalam pujian ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu yang siap memuji Tuhan lebih lagi. Sama-sama katakan. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus saudara. Kita percaya anugerah Tuhan dilimpahkan atas setiap kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sorakan. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama yuk gereja Tuhan. Dengan iman katakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan.
suara menyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Mari angkat suaramu, terpujilah. Ajaib dan peragunan, satu hati kami nyatakan, sebab Kau besar. Sambil lambaikan tangan sama-sama. Engkaulah Raja atas dunia, menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa kami bersorak. Boleh bertepuk tangan sama-sama. Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Yang percaya sorakan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan peragunan, satu hati, sebab kerajaan-Mu kekal. Sampai lambaikan tangan sama-sama. Engkaulah Raja atas dunia, amin. Yang menghancurkan dunia, bebaskan jiwa kami bersorak. Bertepuk tangan. Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Yang percaya katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Serahkan haleluya. Sekali lagi gereja Tuhan. Engkaulah Raja atas dunia. Angkat suaramu yo. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk sama-sama gereja Tuhan. Here we go. Engkaulah Raja atas dunia, amin. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamat, dan memerintah untuk selamat, dan memerintah untuk selamanya. Yang percaya Tuhan Yesus dahsyat, sorakan haleluya. Kalau musik kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus. Lebih dahsyat lagi saudara, come on. Sorakan Jesus, Jesus. Wow, Allah kita sungguh dahsyat, katakan amin. Kasih tahu kanan kirimu, katakan Allah kita sungguh dahsyat. Wow, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara Tuhan. Pada minggu pertama pada hari ini kita akan sama-sama mendoakan untuk Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan Februari. Ya, ada nama-nama yang sudah tertera di layar. Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun untuk segera bangkit dan maju ke depan. Yuk, dengan cepat Bapak Ibu Saudara. Wow, ada banyak nih. Ya, ada Ibu Sonya juga nih, ayo Ibu. Ibu Sonya, berulang tahun kah? Ayo. Ibu Tan Minglan, Ibu Santi. Oke. Yang berulang tahun
turun sampai hari ini ya, dan mulai dari hari ini selama panjang bulan Februari. Boleh lampunya dinyalakan? Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri, arahkan tangan kita kepada hamba-hambanya yang berulang tahun di bulan Februari ini. Mari arahkan tangan kita. Hiranamaya shikarala barala 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 barala. Hiranamaya shikarala barala 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 barala. Bapak, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Terlebih khusus untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan Februari ini. Terima kasih Tuhan untuk kepercayaan yang Engkau berikan. Firman Tuhan katakan umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Biarlah itu digenapi dalam seluruh kehidupan umat-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan anak-anak-Mu ini Tuhan. Berkati dalam seluruh aspek kehidupannya. Dalam rumah tangga, keluarga, usaha pekerjaan, kesehatannya Tuhan. Pendidikan anak-anak, bahkan apapun yang dilakukan umat-Mu ini Tuhan. Buat berhasil, beruntung, dan semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Begitu juga dalam pelayanan yang Engkau percayakan. Biarlah pengurapan-Mu memenuhinya. Sehingga pelayanannya sungguh dengan hikmat, kekuatan, kemampuan daripada Tuhan. Dengan kuasa dan kasih daripada Tuhan. Dengan otoritas dan wibawa daripada Tuhan. Sehingga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Menjadi berkat bagi umat-Mu. Terlebih lagi Tuhan berkati di dalam kerohaniannya. Menjadi anak-anak-Mu yang takut akan Tuhan. Yang hormat akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang hidup menjaga kekudusan. Itu menyukakan, menyenangkan hati Tuhan. Itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Taruh kerinduan kepada setiap anak-anak-Mu untuk memiliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, memiliki keintiman dengan Tuhan. Dan biarlah anak-anak-Mu ini Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa dilimpahi dengan perkenanan Tuhan, dengan kasih anugerah Tuhan, dengan segala kebaikan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupannya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ada senantiasa di dalam penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, pemeliharaanmu, bahkan berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik sekolah minggu. Dan sementara kita akan persiapkan anak-anak sekolah minggu akan diurapi. Boleh dipersiapkan sama guru-guru sekolah minggu. Kasih setiamu yang kurasakan. Saat ini juga kami sepakat sehati bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak sekolah minggu. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan dicurahkan kepada anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga anak-anak-Mu ini Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh menyukakan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Hidupnya berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terpesona apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu
Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Mari sama-sama katakan, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari berkat-Mu Tuhan. Berkat-Mu yang telah ku terima. Mari sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Terpesona apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata. Dengan apa kan ku balas? Ku balas Tuhan selain puji dan all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am in, I will sing. All my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness. Oh, I will sing of the goodness of God. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, salam Bapak Ibu Tuhan. Jangan dulu duduk. Sebentar saya akan mentahbiskan beberapa orang yang saya akan panggil, yaitu 3 orang koordinator pastoral. Ya, nanti saya jelaskan di pengumuman. Kedua pembina youth dan ketiga ketua youth. Saya panggil yang pertama Bapak PDP Fredrickson, yang kedua Bapak Rudi Yulianto, yang ketiga Bapak Ayo. Lalu untuk pembina youth Bapak Benny, dan untuk ketua youth Saudara Jeremy. Saya panggil ke depan, dan Bapak Ibu yang Tuhan, kita angkat tangan kita untuk topang. Silakan masuk, maju aja ke depan. Yuk kita angkat tangan kita dukung dalam doa. Urapa sikarala parala parala parala. Hiranamaya sikarala parala parala parala. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hamba-hambamu yang kau percayakan Tuhan untuk melayani di GBI Lembang ini. Terlebih khusus di bidang-bidang tertentu Tuhan. Untuk pastoral, Bapak Edi Ayo, Bapak Rudi Yulianto, Bapak Fredrickson. Juga untuk pembina di Departemen Pemuda, anak-anak youth, Bapak Benny,
dan juga untuk ketua youth-nya saudara Jeremy Nathaniel Tuhan. Saat ini hamba-Mu sepakat hati dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama dengan jemaat Tuhan, mengangkat tangan, berdoa, mengurapinya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kuasa-Mu, kasih-Mu dinyatakan setiap pelayanan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah dalam setiap pelayanannya sungguh untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam setiap pelayanannya dengan motivasi yang benar, yaitu karena mengasihi Tuhan. Taruh kuasa-Mu Tuhan kepada hamba-hamba-Mu. Hikmat, kekuatan, kemampuan daripada Tuhan dicurahkan. Kasih dan kuasa daripada Tuhan dicurahkan. Bahkan ada otoritas dan wibawa daripada Tuhan. Sehingga pelayanannya sungguh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap pelayanannya menjadi berkat bagi setiap yang dilayaninya. Terlebih lagi hamba-hamba-Mu ini juga Tuhan, limpahkan berkat-Mu, limpahkan kasih anugerah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hamba-hamba-Mu. Ada senantiasa di dalam penyertaan, perlindungan, pemeliharaan, bahkan berkat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silahkan duduk kembali. Silahkan duduk Bapak Ibu Tuhan. Salam. Ya, kita berdoa ya. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kesempatan yang baik dan indah boleh Engkau berikan kepada kami. Boleh ada di rumah-Mu, kami boleh memuji, menyembah, memuliakan, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian, pengagungan umat-Mu menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu. Menyukakan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, kami mau duduk diam di hadapan-Mu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, untuk mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Untuk itu urapi setiap kami dengan pengurapan yang lebih lagi Tuhan, supaya kami mengerti, supaya kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak-Mu yang ada di dalam rencana-Mu Tuhan. Terlebih lagi hamba-Mu yang terbatas dan sederhana ini Tuhan, urapi dengan pengurapan yang khusus. Supaya apa yang hamba-Mu persiapkan diberkati Tuhan. Supaya apa yang hamba-Mu persiapkan menjadi berkat bagi kami semua. Dan terlebih lagi nama Tuhan dimuliakan, diagungkan, ditinggikan di surga. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Mari di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati Tuhan, kita katakan bersama-sama, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, puji Tuhan, kita sudah memasuki tahun 2026 ini 1 bulan. Sekarang Januari pas tanggal 1. Luar biasa. Februari ya, Februari. Jadi Januarinya 2 kali, kemarin Januari, sekarang Januari, salah. Februari. Puji Tuhan ya. Tetap di tahun ini visi misi yang Gembala Pembina sampaikan adalah tahun 2026, tahun amanat agung. Ya. Firman Tuhan katakan di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini amanat agung adalah perintah. Amin. Perintah, dan perintahnya bukan untuk pendeta saja, bukan untuk gembala saja, bukan untuk aktivis saja, pengerja diaken dan sebagainya. Tetapi ini perintah untuk semua orang percaya. Semua yang percaya Tuhan Yesus diperintahkan untuk
pergi menjadikan semua bangsa muridku. Tetapi ingat, amanat agung itu untuk memuridkan. Tetapi sebelum kita memuridkan, kita juga harus menjadi murid dulu. Amin. Bagaimana kita bisa memuridkan kalau kita tidak pernah menjadi murid? Ya. Amanat agung untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mengajarkan kebenaran firman Tuhan yang baik dan benar, kita dulu harus belajar kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi sebagai orang percaya itu harus mau diajar, belajar, mengajarkan. Amin. Tetapi ingat, diajar, belajar itu ada namanya ujian. Ya, di sekolah pun kan yang belajar, yang mengajar itu ada ujiannya. Begitupun kehidupan kita. Jadi sebelum kita pergi, persiapkan diri kita untuk bisa memuridkan, untuk bisa mengajar. Kita dulu harus menjadi murid, kita dulu harus belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dasar untuk melakukan amanat agung, perhatikan, adalah kasih Allah. Tidak mungkin orang mau pergi untuk mengajar, untuk memuridkan, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan kalau tidak didasari hatinya dengan kasih Allah. Tidak memiliki kasih Allah. Jadi saya katakan dasar untuk melakukan amanat agung adalah kasih Allah. Perintah untuk memberitakan Injil dilakukan, dasarnya adalah kasih. Amin. Ya. Karena kekristenan adalah dasarnya kasih. Pondasinya itu adalah kasih. Firman Tuhan katakan di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perhatikan ayat ke-40 dikatakan, pada kedua hukum inilah, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sama, tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hukum, jadi intisari kekristenan adalah mengasihi Allah dan mengasihi sama. Tanpa kita memiliki kasih Allah, sulit untuk melakukan perintah amanat agung. Jadi milikilah kasih yang daripada Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan, orang percaya yang memiliki kasih Allah akan memiliki belas kasihan, memiliki empati, bukan hanya sekedar simpati, merasakan penderitaan orang, ikut bersuka cita ketika orang bersuka cita, ya, bukan bersuka cita ketika orang menderita, atau kita menderita ketika orang bersenang, bersuka cita. Tetapi kita harus empati sebagai orang percaya. Dan orang yang memiliki empati hanya orang-orang yang memiliki kasih Allah. Amin. Begitu pentingnya kasih Allah ada di dalam kehidupan setiap orang percaya. Memiliki empati, memiliki kasih Allah, memiliki kasih semula atau kasih mula-mula. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan, saya akan bacakan tentang jemaat di Efesus. Ya. Jemaat di Efesus ini luar biasa di dalam aktivitasnya. Tetapi ternyata tidak jaminan tentang kasih Allah di dalam kehidupan jemaat di Efesus ini. Saya bacakan firman Tuhannya di dalam Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Tuliskanlah, Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Perhatikan mulai ayat kedua. Aku tahu, aku di sini Tuhan ya. Tuhan tahu segala pekerjaanmu kepada jemaat di Efesus, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian,
bahwa Engkau telah mendapati mereka pendusta, dan Engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan Engkau tidak mengenal lelah. Luar biasa kan? Tetapi ayat keempat dikatakan, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku, kata Tuhan, akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, singkatnya firman Tuhan ini tentang jemaat di Efesus yang giat. Aktivitasnya luar biasa. Ya. Tetapi ayat 4 sangat disayangkan. Namun demikian kasih semula. Artinya jemaat ini sibuk. Ya, sibuk melayani, sibuk berkunjung, sibuk ABC sampai Z. Tetapi tidak didasari dengan kasih. Amin. Berarti kesibukannya itu hanya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan kemampuannya sendiri, mengandalkan pengalamannya sendiri. Tetapi di pandangan Tuhan harus bertobat. Amin. Sebab firman Tuhan katakan, namun demikian aku mencela engkau. Bayangkan, dicela. Segala kegiatan aktivitas kita yang sibuk, bahkan mungkin super sibuk. Ya. Di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan sibuk. Tapi kalau dasarnya, motivasinya bukan karena kasih Allah, Tuhan mencela. Bahkan dikatakan bertobatlah. Nah Bapak Ibu yang Tuhan, ini mengingatkan untuk kita semua, termasuk saya. Amin. Semua kita tidak ada yang sempurna, sekalipun saya ada di depan, di atas mimbar. Saya juga manusia biasa. Tapi firman Tuhan mengingatkan, mari kita miliki kasih semula. Kasih mula-mula. Dalam setiap kehidupan kita dasari dengan kasih. Terlebih lagi kalau yang melayani pekerjaan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sekali lagi saya katakan, kasih kepada Allah adalah pondasi kehidupan orang percaya. Kehidupan imannya itu adalah kasih. Ya, tadi dikatakan singkatnya, kasihilah Allah dan kasihilah sesama manusia, itu adalah pondasinya. Orang yang memiliki iman karena memiliki kasih kepada Allah. Sekali lagi saya katakan, kasih adalah pondasi iman Kristen. Menempatkan sebagai yang terbesar, bahkan di antara iman dan pengharapan, itu ada firman Tuhannya. Amin. Dibandingkan iman dengan pengharapan, kasih itu lebih besar. Coba tampilkan firman Tuhannya di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Ya. 1 Korintus 13 ayat 13 berkata demikian, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Pondasi kekristenan saudara dan saya adalah kasih Allah. Amin. Kasih Allah. Orang luar kan bilangnya orang Kristen itu agamanya agama kasih. Ya. Nah, kalau kita sudah dikasih label agama kasih, kita harus memiliki kasih Allah. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan, orang yang memiliki iman itu dasarnya adalah kasih. Bahkan di dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 14 dikatakan, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ya. Di 1 Korintus 16 ayat 14 dikatakan, lakukanlah segala pekerjaanmu. Ya, segala, termasuk pekerjaan melayani pekerjaan Tuhan. Ya. Semua yang kita kerjakan
lakukanlah dalam kasih. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang membuat kasih itu luntur. Ya, kasih itu bisa luntur saudara, bisa hilang. Ya. Yang pertama, apalagi untuk pelayan-pelayan Tuhan, kesibukan pelayanan. Ya. Kesibukan pelayanan. Ya. Ke sana, ke sini, ke sono, ke situ, ke depan, ke belakang, ke atas, kemana-mana. Kita kejar pelayanan, kita kejar pelayanan. Itu bisa membuat luntur kasih Allah kepada kita. Waktunya habis untuk melayani pekerjaan Tuhan. Sebab yang dipandang oleh Tuhan bukan aktivitas, tetapi bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Yang dilihat oleh Tuhan bukan kinerja saudara dan saya, tetapi yang berkenan di hadapan Tuhan bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Tidak salah kita melayani pekerjaan Tuhan, itu menyukakan, menyenangkan hati Tuhan. Itu baik. Tetapi ingat, ya, kata bahasa Ibrani kunonya jangan sagala oge, jangan pakai teuing. Ya. Sibuk teuing. Pelayanan kemana-mana. Terabaikan keluarga, terabaikan rumah tangga, terabaikan pekerjaan. Itu pun menjadi batu sandungan. Sekali lagi yang dilihat oleh Tuhan bukan aktivitas atau kinerja, tetapi relasi dengan Tuhan bagaimana. Itu yang pertama, membuat luntur kasih semula kepada Tuhan. Yang kedua, rutinitas rohani. Artinya Bapak Ibu Tuhan, kita datang ke gereja, kita datang ke menara doa, kita datang ke kul, bukan satu kerinduan, tetapi menjadi kewajiban. Nah, kalau sudah menjadi kewajiban, itu adalah rutinitas. Amin. Udah menjadi kebiasaan, bukan kerinduan. Ya. Harus bedakan kerinduan dengan kewajiban. Kewajiban itu belum tentu memiliki hati rindu. Ya, karena saya orang Kristen, hari Minggu ya wajib ke gereja. Amin. Masa orang Kristen hari Minggu diam di rumah? Tuhan bukan sekedar itu yang diinginkan Tuhan. Tetapi saudara dan saya diinginkan oleh Tuhan datang ke rumah Tuhan, memiliki kerinduan untuk sungguh-sungguh menikmati hadirat Tuhan, untuk sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu akan menjadi kekuatan bagi kehidupan saudara dan saya. Kalau kita melakukan firman Tuhan. Amin. Orang bijaksana itu adalah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Matius 7 kan dia katakan, ketika ada badai, topan, hujan, diumpamakan seperti orang yang membangun rumah di atas batu, tidak runtuh. Amin. Jadi mari Bapak Ibu Tuhan, di awal tahun ini, di bulan Februari, hari pertama, kita kembali mengintrospeksi diri saudara dan saya juga. Kalau datang ke rumah Tuhan karena rindu ketemu dengan Tuhan, rindu menikmati hadirat Tuhan, rindu mendengarkan suara kebenaran Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jangan hanya kewajiban. Kalau sudah menjadi kewajiban, rutinitas akan hilang, akan luntur kasih kepada Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau tadi kebanyakan tentang rohani, ini tentang di luar rohani, Pak. Tekanan hidup. Ya, tekanan hidup Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penderitaan, sakit penyakit, permasalahan hidup, bahkan mungkin terlebih lagi kesenangan duniawi, kesibukan pekerjaan yang berlebihan, itu pun menyita waktu untuk kita membuat satu relasi dengan Tuhan, membuat kita jauh dari Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu Tuhan, kelihatan dari orang yang terlalu sibuk, tekanan hidup, baik yang gak enak, penderitaan, sakit, penyakit dan sebagainya,
maupun di sini kesenangan duniawi, pekerjaan dan sebagainya. Bapak Ibu Tuhan, ketika ada masalah, sulit untuk mengucap syukur. Amin. Sulit untuk mengucap syukur. Kenapa? Karena tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Tidak punya relasi yang baik dan benar dengan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mujizat yang terbesar itu bukan yang buta mencelik, ya, yang timpang berjalan. Ada yang lebih dari itu mujizat yang terbesar. Pertama, orang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai Raja, sebagai Juru Selamat pribadinya. Yang kedua, orang yang bisa mengucap syukur dalam segala hal. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Itu adalah mujizat yang terbesar. Amin. Kejarlah saudara dan saya untuk memiliki kemampuan mengucap syukur dalam situasi kondisi apapun. Amin. Kalau dalam keadaan baik, orang tidak percaya Tuhan Yesus pun bisa. Di luar sana bisa. Alhamdulillah. Itu kan ucapan syukur mereka. Tetapi sebagai orang percaya, dalam situasi sesulit apapun, kita bisa mengucap syukur. Amin. Itu mujizat terbesar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Sekali lagi Tuhan menegur jemaat di Efesus bukan karena kurangnya aktivitas, tetapi kehilangan kasih yang sejati, kehilangan relasi dengan Tuhan. Semua aktivitasnya karena mengandalkan kekuatan sendiri, kemampuan sendiri, pengalaman sendiri. Amin. Bukan karena hasil relasi dengan Tuhan. Saya ulangi pembacaan firman Tuhan tadi. Wahyu 2 ayat 2 sampai 4. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang yang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Aktivitasnya luar biasa. Namun ayat keempat, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih yang semula. Relasinya nol. Amin. Kegiatannya luar biasa. Bahkan dilihat orang, weh luar biasa. Si Bapak Anu, si Ibu Anu luar biasa pelayanannya. Puji Tuhan kalau diberangi dengan relasinya yang luar biasa. Amin. Itu penting sekali Bapak Ibu Tuhan. Sekali lagi, aktivitas pelayanan tanpa kasih Allah dicela oleh Tuhan. Pertanyaan berikutnya Bapak Ibu Tuhan, bagaimana kita untuk mengobarkan kembali kasih semula? Kasih mula-mula yang mulai luntur, itu penting. Nah, yang pertama Bapak Ibu Tuhan, kita harus mawas diri, renungkan. Ya. Kalau untuk mawas diri, renungkan, biasanya masuk ke kamar sendirian. Jangan ada orang. Sendiri saja berbicara dengan Tuhan. Ya. Diagnosa kesalahan kita. Periksa kesalahan kita. Amin. Sebab firman Tuhan mengingatkan di dalam Matius pasal 2 ayat 4 begini. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Tuhan mencela. Ketika kita ada di ruangan sendiri, sepi, berbicara dengan Tuhan. Saya yakin Tuhan yang sangat mengasihi saudara dan saya akan berbicara, akan mengingatkan apa yang menjadi kesalahan-kesalahan kita. Amin. Tuhan berkata engkau telah meninggalkan kasih mula-mula. Ini adalah diagnosis ilahi yang jujur dan tepat sasaran. Kalau minta pendapat kepada manusia, kadang benar, kadang tidak. Amin. Kadang yang ngasih pendapatannya punya motivasi yang lain. Kita tidak tahu. Tetapi saya sangat yakin dan percaya diagnosis ilahi adalah yang jujur dan tepat sasaran. Kasih mula-mula bukan sekedar emosi dan awal bertobat.
Tetapi relasi yang intim, rindu akan Tuhan dan ketaatan yang lahir dari kasih. Amin. Kita semua hampirlah percaya mengalami yang namanya kasih semula. Saya pun alami. Awal-awal bertobat. Wah, kesana kesini, wah kesana kesini. Enggak salah. Ya. Tetapi jangan terus ketika dia dalam hal emosi saja. Tetapi kita harus lebih masuk lagi ke dalam keintiman dengan Tuhan. Amin. Menjaga kasih semula ya, awal pertobatan yang kita bergairah. Cari gereja sana, cari persekutuan sana, kayak cari doa sana, cari sana, baca firman Tuhan. Bagus. Tapi mari kita pertahankan kasih semula ini selanjutnya dengan keintiman kita dengan Tuhan. Ya. Tidak terus-terusan aktivitasnya ke sana ke sini, Saudara, enggak. Tapi kita masuk lebih dalam lagi dalam keintiman dengan Tuhan. Amin. Jadi kasih semula itu bertahan, bukan tandanya orang yang ke sana ke sini terus, bukan, Saudara. Justru orang yang banyak berhubungan dengan Tuhan, berdua dengan Tuhan. Baik lewat doa, lewat pujian, terlebih lagi lewat firman Tuhan. Itu yang menyukakan, menyenangkan hati Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan, kasih mula-mula atau kasih semula bukan sekedar emosi awal pertobatan, sekali lagi, tetapi lanjutkan dengan relasi keintiman dengan Tuhan, rindu akan Tuhan, dan ketaatan yang lahir dari kasih. Amin. Karena ada taat yang lahir dari kewajiban. Wah, saya mah taat wajib karena diperintah Pak Jajang. Jangan, Saudara. Siapa Pak Jajang? Enggak ada apa-apanya Pak Jajang. Tetapi kita harus taat karena kasih Allah. Amin. Itu penting sekali Bapak Ibu Tuhan. Kasih mula-mula diawali aktivitas, tetapi untuk selanjutnya adalah dengan relasi hubungan. Itu untuk mengobarkan kembali kasih mula-mula. Bapak Ibu yang Tuhan, disiplin dalam tindakan, ya. Untuk mengobarkan kembali kasih mula-mula, yang pertama periksa. Ya. Mintalah diperiksa oleh Tuhan. Biarlah Tuhan yang berbicara, mengingatkan kita apa yang tidak berkenan dalam Tuhan. Yang kedua, kita harus disiplin dalam tindakan atau disiplin dalam reaksi. Firman Tuhan katakan Wahyu 2 pasal 2 ayat 5a dan b-nya saja ya. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Dari pembacaan firman Tuhan ini ada 3 hal yang penting. Yang pertama, sebab itu ingatlah. Ya, ingatlah. Yang kedua, bertobatlah. Dan yang ketiga, firman Tuhan katakan, lakukanlah. Ini penting Bapak Ibu Tuhan. Ingatlah berarti kita mengingat kembali kualitas relasi kita dengan Tuhan. Ya, di masa awal-awal pertobatan. Ya, waktu dulu rajin, sekarang harus rajin, tapi rajinnya karena kerinduan. Amin. Jangan kewajiban. Kalau dulu saya sebelum percaya Tuhan Yesus hampir semua kewajiban. Ya. Dulu ada 5. Salat, sholat, zakat, puasa, mengaji, 5 itu. Ya, wajib itu. Itu wajib Saudara. Ya, wajib itu. Bukan untuk kerinduan. Saudara saya itu bukan wajib datang kepada Tuhan itu. Kerinduan. Kita memiliki kerinduan. Bapak Ibu yang Tuhan, ingatlah berarti mengingat kembali kualitas relasi dengan Tuhan di masa awal-awal pertobatan. Bagaimana kerinduan akan firman Tuhan, bagaimana kerinduan akan doa, kerinduan menjaga kekudusan. Amin. Enggak cukup baca firman Tuhan, doa, baca firman, doa kalau tidak hidup menjaga kekudusan. Banyak baca Alkitab, banyak doa, bahkan melayani pekerjaan Tuhan. Mungkin jadi pendeta, jadi WL, jadi ketua departemen dan lain sebagainya. Itu menyenangkan Tuhan. Tetapi belum tentu jadi manusia rohani.
Amin. Pelayanan itu menyenangkan Tuhan. Ya. Baca firman, doa itu menyenangkan Tuhan. Tapi ada lebih lagi tandanya manusia rohani. Bukan hanya sekedar dari aksinya. Aksi baca firman Tuhannya. Aksi berdoanya. Tetapi bagaimana reaksinya? Bapak Ibu yang Tuhan. Contohnya di gereja aktif tapi di luar reaktif negatif. Hati-hati. Ya. Yang dilihat Tuhan bukan aksi tapi reaksi yang dilihat Tuhan. Mungkin di gereja menyembah Tuhan, haleluya. Wah, nyanyi dengan lembutnya. Itu aksi kan? Dilihat orang, dilihat Tuhan, menyenangkan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Tapi bagaimana reaksinya ketika pulang ke rumah? Lihat di rumah, ada kesalahan asisten rumah tangga, keluar aslinya. Reaksinya bagaimana? Apakah reaksinya menyakitkan hati pembantu rumah tangga? Ya. Salah sedikit marahnya, waduh. Pembantu rumah tangga menjelaskan A, dijawabnya dengan A, B, C, D. Wah, saudara. Kekristenan itu bukan hanya aktivitas saja, tapi reaksi dari aksi kita bagaimana. Itu bisa dilihat kehidupan manusia rohani saudara dan saya. Amin. Mungkin di gereja berdoanya, wah sampai tangannya bergetar-getar. Salahkah itu? Tidak. Amin. Itu manifestasi dari hati yang dibalut. Berdoa sampai bergetar-getar. Mencucurkan air mata. Salah enggak? Enggak. Kalau dari dalam hati. Menyenangkan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Tetapi keluar dari gereja, kesenggol motor, yang nyenggolnya sampai gemetaran. Terbalik saudara, kenapa gemetaran? Tahu siapa aku? Hah? Itu reaksinya orang Kristen. Enggak lihat kamu, tahu nggak siapa saya? Saya juga nggak tahu siapa saya. Itu bahaya saudara. Ya. Reaksinya. Jangan sampai kita di gereja berdoa sampai bergetar-getar, mencucurkan air mata, meloncat-loncat. Enggak salah. Menyenangkan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Tapi lihat kelanjutannya manusia rohani itu reaksi berikutnya. Keluar gereja kesenggol motor, langsung melotot. Enggak tahu siapa saya. Saya mantan pejabat. Ya mantan lah, sipil lagi. Apalagi yang ngaco. Tahu nggak? Saya mantan orang kaya. Waduh, itu lebih bahaya lagi, saudara. Nah, reaksi, hati-hati. Dinilai manusia itu rohani dan tidak rohaninya bukan lamanya doa. Bukan karena baca firman Tuhannya 5 pasal, bukan. Itu baik-baik, tetapi manusia rohani dilihat dari reaksinya. Bapak Ibu yang Tuhan, ini penting sekali buat saudara dan saya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Reaksi. Ya, jangan sampai kita berdoa gemetar ketika keluar rumah, istri gemetar, anak gemetar. Wah, bahaya itu si bapak kenapa ya? Sampai keluarga gemetar semua. Ternyata bukan ketransfer urapan, ketakutan karena di rumah galak. Itu bahaya saudara. Ya. Nggak jaminan lah, sekalipun pendeta, sekalipun gembala, ketua departemen, doanya bergetar-getar, nggak jaminan. Dilihat dulu dari reaksinya bagaimana. Amin. Itu penting sekali Bapak Ibu Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan, tadi dikatakan ingatlah. Yang kedua, bertobatlah. Artinya berbalik kepada Tuhan, itu namanya pertobatan. Bertobat bukan hanya dari dosa besar saja, ya, membunuh, mencuri, berzina dan sebagainya. Bukan saudara. Tetapi dari sikap hati yang menjauh dari Tuhan. Dan gak kelihatan sama orang lain saudara. Sikap hati yang menjauh dari Tuhan, itu adalah dosa. Ya.
sedikit-sedikit membelakangi Tuhan, menjauhi Tuhan, itu sikap hati. Dosa itu sebetulnya tidak ada dosa besar, dosa kecil. Sebab firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut. Tidak dikatakan upah dosa. Dosa besar upahnya maut, dosa kecil upahnya setengah maut. Enggak ada. Firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut. Suaranya saja yang beda. Wah, zina, heboh. Wah, korupsi, heboh. Ya. Padahal sikap hati menjauh Tuhan pun yang gak kelihatan dosa. Kalau saya umpamakan batu sebesar kelereng, kecil kan? Saya lempar ke kolam, cemplung, tenggelam gak? Tenggelam, karena BD-nya beda berat jenisnya. Yang kedua, batu sebesar bola sepak, lalu saya lempar ke kolam, jebur, tenggelam. Dua-duanya tenggelam. Apa yang beda? Yang beda suaranya, yang satu kecemplung, yang satu kejebur. Tapi dua-duanya tenggelam. Begitupun dosa, besar, kecil, sama aja maut. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang ketiga lakukan. Ambil kembali disiplin rohani yang pernah ditinggalkan. Mulailah dengan langkah kecil namun konsisten. Amin. Sedikit-sedikit tapi konsisten. Artinya setia dalam segala apapun, setia dalam perkara kecil. Nah, kan Matius 25 ayat 21 berkata, maka kata Tuhannya itu kepadanya, baiklah sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaanmu. Amin. Ya. Yang terakhir, responi terhadap peringatan. Saya baca firman Tuhannya, Wahyu pasal 2 ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Garis bawahi, saya ulangi. Aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Kalau kita tidak kembali kepada kasih mula. Bapak Ibu yang Tuhan, kaki dian itu simbol Roh Kudus, yaitu Roh Allah. Api kaki dian akan padam dalam hati manusia, bahkan artinya Allah akan keluar dari kehidupan kita kalau kita tidak bertobat. Amin. Yang tidak bertobat akan mengalami kehancuran. Kaki dian melambangkan kesaksian dan keterangan kehadiran Tuhan. Kehilangan kasih semula berarti kehilangan terang, kehilangan Allah. Allah adalah terang. Firman Tuhan katakan 1 Yohanes 1 ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Peringatan ini adalah wujud kasih Tuhan. Kalau kita ditegur oleh Tuhan lewat suara kebenarannya, lewat apapun, itu tandanya kasih Tuhan. Amin. Ya, kasih Tuhan. Allah itu Allah yang makasih. Jangan menunda-nunda pertobatan dan pemulihan relasi dengan Tuhan. Responilah setiap teguran Tuhan dengan kerendahan hati. Mari saya tutup. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan, marilah kita jadi umat yang dikasih Tuhan, kita kembali kepada kasih semula. Karena kasih adalah pondasi iman orang Kristen. Karena kasih adalah dasar kehidupan orang Kristen. Sehingga karena kasih Allah adalah dasar untuk melakukan amanat agung. Amin. Saudara dan saya bisa melakukan amanat agung kalau memiliki dasarnya yang benar, kasih Allah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita akan masuk perjamuan kudus. Haleluya.